Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah bagi jemaat yang ada di rumah. Kiranya ibadah hari ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Kita akan mulai ibadah kita. Bapak Ibu kami undang berdiri. Kita memuji Tuhan dari PKJ 27, baik pertama dan yang kedua.
dan kita akan membaca dari Mazmur pasal 23 bait pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita akan membaca dari Mazmur 23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia memimpin aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terpujilah nama Tuhan. Untuk pengampunan dosa, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 37B, bait pertama sampai yang kedua. Doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang penyayang dan pengasih, kembali Engkau menunjukkan kasih setia-Mu, karena Engkau masih memperpanjang sabar-Mu terhadap kami orang-orang berdosa. Kami tidak kuat untuk mempertahankan keyakinan kami pada kehendak dan pengaturan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami sering meninggalkan-Mu. Tetapi setiap kali Engkau kembali menunjukkan sayang-Mu yang tidak terbatas itu dalam pimpinan dan pemeliharaan-Mu, supaya kami mau jadi sadar akan kekeliruan dan kesesatan kami. Pada ukuran-ukuran perbuatan kami, patut kami dibinasakan, dan tidak ada lagi alasan pada kami untuk mengharapkan sentuhan kasih-Mu. Tetapi Engkau bermurah, memelihara dan memanggil kami datang ke jalan keselamatan yang dibangun oleh Anak-Mu Yesus Kristus dengan pengorbanannya pada kayu salib. Karena itu kami sujud padamu, memanjatkan
panjatan syukur dan permohonan. Ampunilah segala dosa kejahatan kami, supaya kami boleh turut menyambut damai sejahtera-Mu di dalam Anak-Mu, Juru damai dan Juru selamat itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat bagi kita pada minggu ini. Yang pertama, hubungan doa. Bapak Penatua Riki Wantotamu saat ini masih dalam pemulihan di rumah. Yang kedua, Bapak Kuler Tagalu sakit dan dirawat di rumah. Ibu Naima Silitonga saat ini masih dalam pemulihan di rumah. Ibu Dumaria Sirait sakit dan dirawat di rumah. Ibu Rowli Soripa Sikulian sakit dan dirawat di rumah. Bapak Abu Tobi saat ini sedang sakit di rumah, dan Alvaro Tobi saat ini sedang sakit di rumah. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara kita yang sedang sakit. Yang kedua, rekening bank GKO Klender. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GKO Klender untuk mempermudah pemberian persembahan syukur bulanan, persembahan berpuluhan, dan persembahan syukur lainnya dapat ditransfer melalui Bank BCA KCP Buaran Raya atas nomor rekening tertera di warta jemaat ini dan atas nama Matius Ananta atau Bapak Ari Dini Supa. Bukti transfer dapat diketuk atau dipoto dan dikirimkan melalui nomor WhatsApp Majelis Koordinator Wilayah atau email GKO Klender, Gereja GKO Klender, email.com. Atas perhatian dan kerjasama jemaat, kami ucapkan terima kasih. Yang ketiga, himbauan dari Majelis GKO Klender sesuai dengan edaran dan peraturan pemerintah dari DKI Jakarta, khususnya terkait PSBB, maka Majelis Gereja Kristen Ekumenik Klender menghimbau kepada seluruh jemaat GKO untuk dapat menjalankan dan menaati aturan PSBB tersebut. Mari kita ikut mendukung. Menghimbau kepada seluruh jemaat agar bersikap toleran, menghormati dan menghargai pelaksanaan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, serta diharapkan menjaga sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari agar tidak mengganggu kehususan umat Islam saudara kita dalam menjalankan ibadah puasa. Yang keempat, bakti sosial. Bidang diakonia Majelis GKO Klender bekerjasama dengan Komisi Perempuan GKO Klender dan kedua Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta mengadakan kegiatan bakti sosial untuk jemaat GKO Klender yang terdampak pandemi COVID-19. Adapun kegiatan bakti sosial tersebut berhasil menghimpun berupa barang sembako dan berupa uang tunai baik dari jemaat maupun dari luar jemaat GKO Klender sebagai berikut. Yang sudah memberikan sumbangan sudah kami terima sebanyak 26 orang. Dan pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 yang lalu sudah dibagikan bantuan sosial tersebut kepada 77 jemaat GKO Klender. Bidang diakonia Majelis GKO Klender mengucapkan terima kasih kepada para donatur, karena Tuhan Yesus memberkati dan membalas semua
pemberian saudara. Untuk jemaat GKU Klender yang mendapatkan bantuan sosial, kiranya dapat meringankan beban keluarga di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, jemaat yang berulang tahun di minggu ini, pendeta, majelis dan jemaat Gereja Kristen Okumene Klender mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini. Per tanggal 28 April sampai 3 Mei 2020 ada saudara-saudara kita 12 orang. Dan bagi jemaat yang namanya belum tercantum, dapat ketidaksesuaian dalam penulisan nama atau tanggal, dapat menghubungi sekretariat gereja. Dan untuk warta keuangan dapat kita baca pada warta yang ada dan yang sudah dikirimkan pada jemaat masing-masing. Terima kasih. Demikianlah warta jemaat bagi kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari jemaat 415 bait pertama sampai dengan yang kedua. Gembala baik bersuri mengerti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hari ini ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita boleh memahami dan mengerti akan apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita. Mari kita minta bimbingan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, buat hati kami tenang untuk hari ini akan setiap perenungan firman Tuhan.
Tutup bungkus kami dengan darah kuasa-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu meskipun kami beribadah secara online, tetapi penyertaan Tuhan sungguh ada bagi kami. Kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami, sehingga setiap masing-masing kami boleh mengerti dengan bahasa yang sederhana apa yang Tuhan ingin katakan bagi kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama membuka bagian firman Tuhan. Kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, meskipun kita bertemu secara online dan mungkin ada jemaat juga yang hanya mendengar dengan suara, bahkan juga mungkin hari ini ada yang langsung bisa melihat secara live, ataupun juga mungkin mendengar cerita dari orang banyak tentang khotbah pada hari Minggu ini. Ini adalah minggu pertama di bulan Mei, dan firman Tuhan mau menggambarkan kepada kita atau diberikan tema tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Atau saya seringkali ingin menyebutkan bahwa gembala yang baik memberi kita hidup. Maka kalau kita lihat siapa gembala dan siapa domba, kalau kita tahu gembala pekerjaannya apa, maka kita akan mengerti kenapa firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-10 digambarkan tentang arti seorang gembala yang baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang pertama di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu,
tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ternyata gembala tahu dan kenal kandangnya. Kalau kita tahu bagaimana tugas seorang gembala, istilahnya tiap-tiap hari dia harus mengenal berapa jumlah domba-dombanya, di mana tempatnya, bagaimana bentuk dari setiap kandang yang dia akan masukkan domba-domba yang begitu banyak. Dan di ayat yang pertama dikatakan bahwa domba tahu dan juga gembala tahu tentang domba, dan dia mengenal kandang yang harus digunakan untuk setiap domba-dombanya. Ayatnya yang kedua dikatakan, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Berarti mau digambarkan seorang gembala untuk masuk ke kandang domba bukan melalui atap, bukan melalui jendela, tapi jelas melalui pintu. Maka di sini mau digambarkan bahwa seorang gembala dia kenal apa yang dialami bagi setiap domba, dan masuknya pun juga harus tepat supaya semuanya tidak bermasalah. Maka dengan ayat yang pertama dan ayat yang kedua digambarkan bagaimana seorang gembala mengenal tentang domba-dombanya. Dan ayat yang ketiga digambarkan juga bahwa domba kenal suara gembalanya. Saya mungkin ingin bertanya kepada semua jemaat, apakah hari ini kalau andaikan ditanya, apakah Ibu Pendeta kenal semua jemaat? Dan saya bersyukur kami kemarin tanggal 1 Mei 2020, 76 kakak harus dihadapi dari mulai wilayah pertama sampai dengan wilayah 4. Kenapa kami melakukan hal itu? Karena kami ingin tahu apa yang terjadi di tengah-tengah domba, di tengah-tengah jemaat. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mengalami kekurangan, mungkin ada yang mengalami kesusahan. Tapi kenapa seorang gembala kalau tidak turun, ini menjadi trouble, menjadi masalah? Karena pasti domba-dombanya akan bertanya, mana pendeta saya? Mana gembala saya? Maka sesuai dengan firman Tuhan di ayat yang ketiga ini, setiap domba tahu suara gembala. Maka saya rindu ketika ada pelayanan bakti sosial, bukan hanya sekedar memberi, tapi gembala pun tahu, bahkan pemimpin gereja pun harus tahu bagaimana keadaan umatnya, bagaimana keadaan jemaatnya. Karena kita memerintah di gereja bukan hanya untuk keinginan manusia, tapi keinginan Tuhan. Kita dipanggil bukan karena maunya kita dan hebatnya kita, tapi kita dipanggil karena panggilan Tuhan. Jadi setiap kita sebagai pekerja gereja, pelayan gereja, jangan anggap kita ini sudah pongah dan sudah hebat. Karena kita belum kenal domba-domba kita, jangan merasa kita sudah hebat. Maka saya sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba, saya harus tahu betul apa yang diinginkan oleh domba-dombanya bagi umatnya. Karena firman Tuhan mengajarkan pagi hari ini, Yohanes 10 ayat yang ketiga, domba kenal betul bagaimana suara gembalanya. Dan saya sangat terpukau ketika kami mengunjungi wilayah-wilayah yang terjadi. Ternyata banyak jemaat yang sakit, banyak jemaat yang membutuhkan uluran tangan gereja. Kalau gereja hanya sibuk dengan dalamnya saja, tapi tidak terjun ke lapangan, itu namanya gereja tidak misioner, gereja mati. Tapi kalau kita diberikan mandat untuk melayani Tuhan, mari kita lakukan yang terbaik, bukan untuk hebat dan gagah kita, tapi kita harus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita dipanggil sebagai hamba, sebagai orang yang dipersiapkan Tuhan untuk bisa mengenal domba-dombanya. Ayat yang ketiga juga dikatakan, setiap gembala memanggil domba dengan namanya. Pertanyaannya, apakah setiap gembala kenal apa yang dibutuhkan jemaat? Apakah setiap gembala tahu apa yang dibutuhkan oleh jemaat? Tapi ketika kita terjun ke lapangan, ketika masuk di tengah rumah-rumah, bahkan dengan kesibukan, bahkan dengan kondisi COVID-19, kita bisa tahu dan mengerti
Ternyata gembala bukan hanya bicara, tapi gembala bisa masuk di tengah-tengah domba, di tengah-tengah pergumulan hidup, tengah-tengah pergumulan jemaat, supaya kita tahu bahwa pergumulan mereka sungguh luar biasa. Karena gembala harus menganggap kita perlu dihargai. Kita harus sungguh-sungguh melakukan yang terbaik sesuai dengan apa ketetapan Tuhan di dalam ayat yang ketiga. Seorang domba kenal suara gembalanya, gembala memanggil dombanya dengan namanya dan menuntunnya keluar. Dan ayatnya yang keempat, apa yang dilakukan oleh gembala? Ayat yang keempat dikatakan, gembala berjalan di depan domba-dombanya. Berarti seorang gembala tahu figur seorang pemimpin. Gembala tahu betul jalan mana yang harus ditempuh. Seorang gembala harus tahu pertanggungjawaban bagaimana domba-dombanya bisa berjalan dengan baik. Karena gembala harus siap dengan resiko. Dia siap dicaci maki, dia siap dihina, bahkan dia pun siap untuk menghadapi tantangan. Supaya apa? Dia bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Maka di ayat yang keempat dijelaskan, gembala tahu jalan supaya tidak sesat, supaya dombanya tahu betul masuk kandang yang tepat, pintu yang tepat, rumah yang tepat. Maka kalau gembala tidak tahu domba, gembala tidak tahu pekerjaannya, bagaimana dia membawa domba-dombanya masuk kandang, pastilah akan tersesat. Maka inilah tugas dan figur seorang pemimpin. Bagaimana Yesus memberikan perumpamaan gembala yang baik supaya setiap orang tahu betul apa yang harus dilakukan sebagai gembala ataupun pemimpin jemaat. Maka ini pun juga menjadi bagian teguran bagi saya sebagai pendeta jemaat. Jika pendeta tidak mengenal domba-dombanya, jika saya menyesatkan domba-dombanya, maka pertanggungjawaban itu ada di pundak saya. Maka menjadi gembala yang baik, belajarlah dari teladan Yesus, karena Yesuslah yang mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan umatnya. Maka hari ini jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bahkan yang mungkin mendengar, bahkan yang mungkin agak susah untuk mengikuti secara live, tapi saya percaya firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan sungguh tegas. Kalau kita adalah gembala atau pemimpin yang baik, belajarlah dari Yesus supaya kita bukan menjadi gembala upahan. Kalau gembala upahan, segala sesuatu diukur dengan uang. Tapi digambarkan di ayatnya yang keempat, gembala nggak boleh ragu karena domba mengikuti jalan gembala. Berarti akan diarahkan oleh para gembala hari ini semua mengikuti ibadah secara online. Maka sebagai tugas gembala, jangan biarkan domba-domba mengalami kekeringan rohani. Jangan biarkan domba-domba tidak minum air yang segar. Jangan biarkan domba-domba tidak makan. Tapi gembala harus tahu dan dia yakinkan dirinya mampu menghadapi semua tantangan. Itulah yang digambarkan di ayat yang keempat, bahwa gembala harus tahu figur seorang pemimpin. Gembala harus tahu apa yang harus dilakukan dalam kehidupan setiap domba-dombanya. Maka digambarkan di ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Di sana digambarkan kalau orang asing, ayat yang kelima, pasti dia tidak mungkin domba-dombanya akan mengikuti. Karena domba-dombanya tahu betul siapa gembalanya, suaranya didengar. Tapi kalau orang itu adalah orang asing, pasti domba-dombanya pun tidak gampang untuk mengikuti. Tetapi karena dia mengenal gembalanya, maka digambarkan di ayatnya yang kelima, bahwa disinilah gambaran bahwa kalau kita sudah bergaul karib dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak gampang untuk domba-dombanya keluar dari jalur Tuhan. Maka sebagai gembala, kita bawakan domba-domba ini kembali ke jalur Tuhan, supaya setiap gembala tahu betul dan bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10, firman Tuhan menggambarkan di sini bagaimana setiap orang yang mau diumpamakan sebagai gembala, siapa yang menjadi standar hidupnya, siapa yang harus dilihat ketika dia melakukan pekerjaan sebagai gembala.
ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sana digambarkan tentang pribadi Yesus sebagai gembala. Tujuan Yesus datang memperkenalkan diri sebagai gembala. Apa tujuannya? Mari kita lihat ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Jadi kenapa Yesus memberikan perumpamaan sebagai gembala yang baik? Karena digambarkan seorang gembala harus memiliki hidup yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Standarnya adalah Yesus. Supaya apa? Punya hidup. Lalu dikatakan lagi ayatnya yang ke-10, mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Berarti kalau gembala adalah orang upahan, segala sesuatu yang dia lakukan pastilah upahan yang akan dihukum. Tapi kalau dia adalah gembala yang melakukan standarnya Tuhan, yaitu Yesus, pastilah dia hidup dengan berkelimpahan. Maka diaminkan, kita bersyukur GKO Tunas Klender bisa bekerja sama dengan para donatur dan juga untuk semua jemaat, bahkan juga untuk orang-orang yang terbebani memberikan belas kasihan, bahkan juga semua harta dan uangnya untuk gereja. Maka gereja boleh memberkati banyak orang sehingga kita memperoleh hidup dan berkelimpahan. Bukan karena hebat saya, bukan karena hebat Bapak Pendeta Seni, bukan karena hebat majelis, tapi karena Tuhan yang mengarahkan semua orang beriman untuk memberi hidupnya kepada Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka hari ini belajarlah dari firman Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan mampu memberikan kita hidup asalkan kita bersandar kepada Yesus. Maka Dia mengatakan, ketika kamu percaya kepadaku sebagai gembala yang baik, maka engkau akan hidup dan engkau akan berkelimpahan. Maka bersukacitalah kita kalau dibilang apa yang kita miliki di GKO Tunas Klender. Persembahan terbatas karena sudah tidak bisa bertemu dengan situasi hari ini. Tapi kalau Bapak Ibu punya hati untuk memberi bagi gereja, bagi pelayan, berikanlah dengan sukacita. Bukan karena lihat sesuatu hal, tapi lihat kepada Tuhan yang memberikan hidup dan berkelimpahan. Saya melihat betapa luar biasanya ketika mereka memberi kemarin untuk membantu bakti sosial bagi jemaat. Ketika mereka memberi, mereka bilang, pendeta saya hanya punya segini. Mereka beri dengan sukacita. Dan ketika mereka memberi, ternyata Tuhan berikan mereka lagi berlipat kali ganda dan mereka beri lagi. Ini membuktikan hidup bersama Yesus bukan hanya omdo, tapi ikut bersama Yesus adalah hidup yang berkelimpahan. Jadi hari ini kalau kita boleh ada, itu bukan karena hebat dan kuat kita. Siapakah kita? Kita hanya manusia biasa. Tapi kalau ada Yesus di hidup kita, maka hidup kita berarti dan hidup kita diberkati dengan limpah. Maka hari ini jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, meskipun kita terbatas dengan waktu dan tempat, dan mungkin hari ini seluruh Indonesia, dan saya sudah publikasikan untuk secara live streaming, bahkan ada yang di Belanda, bahkan ada di Italia, di Roma. Saya coba untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik. Dan biarlah dengan situasi dunia hari ini, semua hal yang terjadi hari ini, yakinkan ada Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan hari ini membuat kita kuat dan tetap ingat akan ada Tuhan. Dialah gembala yang baik, dialah yang memberi kehidupan bagi umat manusia. Jadi kalau kita ada hari ini, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang ada di hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah semua bagian firman Tuhan ini boleh terus membimbing kita melangkah dengan baik, karena Yesus baik bersama dengan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik, Tuhan begitu mengasihi kita. Mari kita masuk di dalam doa-doa kita. Bapa yang Maha Kasih, kami bangga punya Yesus.
Kami tahu hari ini kalau kami boleh ada, bukan karena hebat dan kuat kami, tapi karena Tuhan menyelamatkan kami, memberikan kami jalan keluar dari setiap masalah kami, memberikan kami jaminan hidup. Bahkan Yesus memberikan kami pertanggungjawaban dalam segala bentuk kehidupan kami supaya kami tetap kuat, mampu menghadapi segala tantangan dalam hidup kita. Hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena Tuhan begitu mengasihi kami. Engkau mengajarkan kami supaya kami memiliki Yesus sungguh-sungguh dalam hidup kami, karena Yesus memberikan kami hidup berkelimpahan, karena Engkaulah gembala yang baik. Maka pagi hari ini Tuhan, meskipun kami terbatas hanya dengan online, tapi kami bersyukur Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang mampu melakukan segala perkara atas hidup kami. Sehingga hari ini apapun yang kami takuti, apapun yang kami hadapi dengan sakit penyakit, apapun yang kami hadapi dalam kehidupan bergereja, dalam pelayanan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berdaulat atas hidup kami. Hari ini Engkau melihat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, jemaat GKI Tunas Klender yang hari ini terbaring sakit. Kami berdoa untuk Bapak Riki Wantawan Bangun, Bapak Julia Putagalu, Ibu Naima Silitonga, Ibu Dumaria Sirai, Ibu Roli Sonipan Siburian, Bapak Arno Eltobi, dan juga anak kasih kami Alvaro Eltobi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau melawat semua hamba-hamba-Mu. Hari ini mereka mengalami sakit penyakit. Hari ini mereka tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Tapi dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna atas kehidupan umat. Dan biarlah mereka belajar untuk mengucap syukur. Bahkan semua jemaat Tuhan yang mungkin hari ini kami belum menjangkau mereka, dan hari ini mengalami kelemahan tubuh di rumah-rumah, bahkan juga di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berdaulat bagi mereka semua. Kami juga berdoa untuk perekonomian jemaat. Tuhan tolong jemaat kami. Banyak orang-orang yang mengalami kelaparan, banyak yang mengalami kekurangan, yang membutuhkan perhatian dari gereja. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong jemaat kami, mulai dari wilayah 1 sampai dengan wilayah 4. Tuhan sertai jemaat kami. Biarlah dalam segala sesuatu mereka tetap mengandalkan Tuhan. Kami sebagai pendeta, kami sebagai majelis, buat kami bertanggung jawab atas pelayanan kami Tuhan. Karena kami tahu kami dipanggil bukan karena hebat dan kuat kami, tapi kami dipanggil karena Tuhan. Maka kami tidak mau pongah, kami tidak mau sombong, kami tidak mau bermegah diri, tapi kami belajar untuk merendahkan diri. Karena kami hari ini hidup ini karena Tuhan, bukan karena hebat dan kuat kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan jemaat kami, dan biarlah semua pelayanan kami lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk kami, tapi semuanya kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami semua tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pergumulan dari jemaat Tuhan, baik karena pekerjaan, anak-anak kami dalam pendidikan, meskipun mereka secara online. Kami bersyukur anak-anak kami yang SMA boleh lulus ujian, dan mereka pun juga boleh masuk dipersiapkan perguruan tinggi. Kami berdoa Tuhan siapkan segala sesuatu yang terbaik bagi anak-anak kami, karena kami tahu Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang mampu melakukan segala perkara atas hidup kami. Oleh sebab itu kami juga bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun. Kami bersyukur untuk ulang tahun pribadi, bahkan ulang tahun pernikahan. Semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua keluarga yang berduka cita karena mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Kami berdoa Tuhan kuatkan, berikan penghiburan bagi mereka, untuk mereka tetap kuat di dalam. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan biar kami belajar untuk terus bergantung kepada Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan hari ini, kami lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati Indonesia dalam pergumulan dan tantangan zaman hari ini, dengan semua karena kasus corona. Kami berdoa Tuhan, mampukan kami, berkati para pemimpin kami, bahkan juga setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan
sungguh nyata di tengah-tengah bangsa dan negara kami, baik di desa, di lembah, bahkan juga di gunung, bahkan di kota, bahkan dimanapun mereka berada, mereka boleh mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini, dan kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik lewat persembahan kita, sambil kita mengingat akan ayat firman Tuhan yang menjadi bagian penting di tengah-tengah setiap kasus kehidupan kita hari ini. Saya ingin membacakan sebelum kita mengumpulkan persembahan di tiap-tiap rumah, dan mungkin ada yang mau mentransfer ke rekening atas nama Matius Ananta M atau Ari G Suka di Bank BCA KCP Buaran Raya, nomor rekening 633.1096137, dan biarlah setiap persembahan yang boleh kita berikan itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi jemaat GKU Unas Klender. Dan kita bersyukur untuk bakti sosial boleh berjalan dengan baik, dan Bapak Ibu yang telah memberikan dukungan dan juga bantuan secara moral, bahkan juga uang, bahkan juga semua barang-barang yang boleh dipersembahkan bagi gereja dan juga jemaat. Kita bersyukur kepada Tuhan, semua baik dan teramat baik. Biarlah Tuhan memberkati dengan limpahnya dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan kita akan sama-sama memberikan persembahan kita, dan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan syukur melalui rekening BCA KCP Buaran Raya dengan nomor rekening 633.1096137 atas nama Bapak Matius Ananta M atau Ari G Suka. Dan setiap pemberian Bapak Ibu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah semua apa yang telah diberikan, percaya bahwa Tuhan juga akan memberkati dengan limpahnya. Dan jika Bapak Ibu ingin memberi juga ke gereja secara cash, dapat diberikan kepada Ibu Rina yang tiap hari Selasa sampai dengan hari Minggu ada di gereja. Dan juga kebetulan saya juga ada di gereja. Kalau Bapak Ibu ingin berdoa dan juga mungkin ingin sama-sama berbagi, saya ada di gereja setiap hari. Dan biarlah semuanya itu bukan karena keterpaksaan, tapi karena anugerah Tuhan bagi kita. Kita akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kita. Biarlah setiap pemberian Bapak Ibu boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan biarlah hari ini di rumah-rumah ucapan syukur keluarga boleh diberikan dengan sukacita. Kita akan menaikkan pujian gibing jemaat nomor 450, bait pertama dan baitnya yang kedua.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Jika kami boleh memberi hari ini, semua itu adalah berkat dari Tuhan. Biarlah setiap rumah, tiap tangan-tangan yang boleh memberi dengan sukacita, Tuhan memberkati dengan limpahnya. Sehingga setiap pemberian yang boleh diberikan dengan ucapan syukur, Tuhan akan memberkati setiap rumah tangga. Bahkan untuk semua kami dalam setiap usaha dan pekerjaan, apapun yang kami hadapi hari ini, kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami, sehingga apapun yang kami butuhkan hari ini selalu dicukupkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Bapa, dan biarlah setiap benda mati yang boleh dikumpulkan ini boleh menjadi berkat bagi jemaat GKU Punas Klender. Inilah doa kami, inilah syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini, dan saya percaya semua kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap sehat. Salam damai untuk kita semua. Ya, biarlah kita boleh kuat dan tetap yakin bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Kita akan tutup ibadah kita dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407 bait pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Satu sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kita, sehingga hari ini bahkan sepanjang perjalanan kita
kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah, saya akan mengulangi sedikit untuk semua informasi. Tadi saya sudah sebutkan di khotbah saya tentang kegiatan bakti sosial dari GKU Mas Klender. Saya ingin Bapak Ibu jemaat Tuhan menyaksikan dulu perjalanan kami selama kami berjalan tanggal 1 Mei kemarin dari semua wilayah pertama, 2, 3, dan 4. Dan biarlah video ini boleh memberikan gambaran bagi kita semua bahwa jemaat membutuhkan ularan tangan Bapak Ibu. Dan biarlah semua apa yang telah Bapak Ibu berikan bagi jemaat, semuanya itu membawa kemuliaan nama Tuhan. Meskipun kita terbatas, tapi dari kekurangan kita boleh memberi, itu akan mendapatkan berkat yang berlimpah. Seperti khotbah saya tadi, hidup bersama Yesus akan mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Mari kita akan saksikan bersama-sama video dari perjalanan bakti sosial GKU Purnas Klender.
kami iba, seperti hatimu Yesus. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingin. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingin. Nih sembakonya. Ini kasih sembako. Mau nyatakan dengan keberanian bagi Mantap. setiap roh yang rela Oke. Ayo ya Bu, ayo semua ya di dalam tuh. sekali kami kepada Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Habis itu aja. Keberanian bagi kami. Kasih sembako untuk Mama. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Haleluya, haleluya. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak keturunan apapun yang mereka hadapi, biar mereka tetap kuat dalam Tuhan. Kami percaya hari ini di semua upang boleh sehat, kuat berjalan, bahkan apapun yang dihadapi, hamba boleh tetap yakin kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, cukupkan semua yang dibutuhkan, obat-obatan yang diminum, bahkan anak-anak dalam pergumulan. Kami berdoa Tuhan beserta dengan mereka. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.